wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Septiani. Saya bekerja di TKPGRI Kalengan, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan. Pengajar praktik saya Ibu Tati Rahmawati SPD dan fasilitator saya Bapak Dede Nurjaman SPD. Perkenalkan, nama saya Otong Sakim dari SMP Negeri 2 Cibingbin, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Pengajar praktik Ibu Kartika dan fasilitator Ibu Lilin Siti Maimunah. Perkenalkan, nama saya Edi Iswadi dari SMP Negeri 2 Ciberem, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dengan pengajar praktik Ibu Tati Rahmawati dan fasilitator saya Bapak Dede Nurjaman SPD. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Otong. Iya. Silakan masuk, duduk Pak Otong. Ya, jadi maaf nih saya menunggu waktu ibu nih. Ya, ini saya menunggu Pak Otong dari tadi nih. Gimana nih kabar hari ini Pak Otong? Alhamdulillah baik Bu. Ya walaupun agak sedikit pilek tapi nggak masalah. Masih bisa berdiri lah. Masih semangat Pak Otong? Masih semangat. Nah, dengar-dengar Pak Otong hari ini mau melakukan coachingnya. Ya. Dengan siapa? Dengan Pak Edi Iswadi. Kebetulan kemarin beliau nelpon katanya ada yang perlu dibicarakan. Ya sudah kata saya. Kebetulan hari ini janjian kita ketemu jam 1 untuk proses coaching. Oke. Sebelum melakukan coaching ya Pak ya, kita ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan ya. Mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching ya Pak ya. Yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan mungkin Pak Otong sudah tahu alur kita ya. Ya, yang dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu ya Bu ya. Ya, tuh Pak Otong sudah tahu ya. Insya Allah. Ya, nanti apakah sudah sesuai atau tidak ini ya rubriknya. Lalu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci kepada coachingnya nanti. Lalu bagaimana coach Pak Otong menanggapi pertanyaan dari coach tersebut dari Pak Edi ya. Dan juga penerapan prinsip coachingnya jangan lupa ya Pak Otong ya. Ya, kemitraan, proses aktif sama memaksimalkan potensi ya Bu ya. Ya, betul sekali itu Pak Otong sudah paham tentunya ya Pak Otong ya. Nah, dari kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nih Pak Otong? Yang pertama adalah dari desain Bu atau kehadiran penuh itu ya saya ingin sampaikan. Jadi biar nanti yang coaching itu bisa konsentrasi gitu. Jadi jangan sampai kita berbicara orangnya ada tapi pikirannya kemana-mana gitu ya Bu ya. Terus yang selanjutnya adalah dengan mendengarkan aktif gitu. Karena kan kadang ada orang yang ketika diajak ngobrol itu dia istilahnya bahasa sebenarnya malalun atau tidak fokus atau bahkan mainin HP gitu ya. Yang ketiga barangkali nanti memberikan pertanyaan yang berbobot. Ketika dia sudah mendengarkan aktif, kehadiran penuh tentunya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi coaching itu ya Pak ya, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin diobservasi itu Pak Otong? Kalau saya ingin di mendengarkan aktif Bu, jadi karena itu kan nanti berkorelasi dengan pertanyaan yang berbobot ya. Ketika dia sudah mendengarkan aktif, tentunya nanti pertanyaannya bisa dibuat dengan berbobot. Tapi kalau dia mendengarkannya kurang aktif, nanti pertanyaan pun biasanya timbul yang kurang berbobot seperti itu. Berarti dua ya yang Iya, observasinya dari kompetensi coaching tersebut ya. Lalu indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Yang pertama tentunya menemukan solusinya, tetapi solusinya itu barangkali harus dengan langkah-langkah atau step by stepnya seperti apa gitu. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang nanti disampaikan. Oh iya, ya. Baik Pak Otong, tadi saya sudah berdiskusi sedikit dengan Pak Otong dan Pak Otong sudah paham tentang alur beritanya dan rubrik penilaian kompetensi coaching dan juga prinsip coaching tersebut. Mungkin Pak Otong sudah siap untuk melakukan coaching hari ini. Insya Allah siap dan tetap semangat. Ya. Ya, selamat melaksanakan coaching Pak Otong ya. Siap. Ya, kita lanjut aja dengan kajiannya Bu ya. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Edi. Hadir. Hadir, alhamdulillah.
ya. Ya. Janjian jam 1 ini pas jam 1. Ya. Silakan dulu Pak Edi. Wah, apa kabar nih Pak Edi? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, udah semakin montok aja nih kayaknya ya. Kalau montok itu berarti tangannya gembira. Gitu, ya. Gimana nih? Ada apa nih Pak Edi kemarin telepon saya katanya ada yang mau dibicarakan. Iya nih potong. Saya lagi kebingungan nih. Iya. Kebingungan saya itu ini potong apa? Terkait kegiatan saya terlalu banyak tuh. Jadi bagaimana ya kira-kira supaya semuanya itu berjalan dengan baik karena banyak kegiatan yang bentrok. Kayak saya kan sekarang alhamdulillah ikut kegiatan CGP, lalu saya juga sebagai apa ya poseka di sensus juga. Oh iya betul. Lalu saya juga kan karena sekarang musim kemarau nih pengen ngebantu juga ayah saya itu kan punya apa ternak kambing tuh pengen ngebantu apa ya arit kayak gitu Betul. dari pakan gitu. Itu membuat saya kebingungan waktu jadi banyak kegiatan yang menurut saya semuanya itu penting gitu. Penting. Iya, pengen berjalan semuanya dan berjalan dengan baik tuh. Jadi itu yang membuat saya galau makanya kemarin saya WA ke Pak Otong ingin itu ya ingin menyampaikan lah seperti itu masalah saya. Berarti ya tujuan untuk sekarang itu bagaimana Pak Edi coaching kali ini barangkali untuk bagaimana mengatur waktu ya. Iya. Biar kedua-duanya berjalan dan Pak Edi juga CGP-nya tidak terganggu karena selain menjadi CGP Pak Edi juga kan sebagai guru. Iya. Terus ada juga tugas tambahan di luar ditambah lagi dengan memikirkan keluarga yang memang harus dibantu juga seperti itu Iya. barangkali ya. Iya betul. Nah, perubahan apa yang Pak Edi inginkan nanti dari hasil pembicaraan kita kali ini? Saya ingin bisa menemukan solusi langkah yang terbaik ya potong ya. Ya. Jadi supaya semua kegiatan saya itu bisa berjalan kayak gitu. Bisa berjalan, betul. Jadi karena bagi saya semuanya itu penting. Jadi saya ingin bisa menemukan langkah-langkah lah yang terbaik semua menjalankan semua kegiatan. Nah, tadi Pak Edi sendiri berarti kondisi dapat perjalanan mengajar di sekolah, anak juga tidak. Sementara tugas tambahan di sendiri juga lancar seperti itu ya. Terus CGP apalagi karena Ya. sekarang apalagi orang tua pun bisa Pak Edi bantu ya. Kalau Pak Edi ibaratkan kodenya 10 itu ketika sekarang posisi Pak Edi, kalau Pak Edi apa belum berada di posisi berapa bukan antara 1 sampai 10 itu? Kalau di angka 5 kok. Berarti masih setengah. Istilahnya terbengkalai atau tidak? Iya. Nah, Edi sendiri sekarang untuk semuanya berjalan lancar dari angka 5 berapa nih? Itu Inginnya sih Oke, 10 ingin ya. ya cuma ya 98 Ya. Biasanya kalau kita skemakan pun sudah itu biasanya selalu ada saja yang seperti itu ya. Oke. Nah, apakah yang Pak Edi sudah apa nih biar nanti saya menganalisis gimana baiknya coba sendiri yang sering karena terus untuk menjadi jalan yang bisa bersama. sebenarnya saya melakukan langkah banyak di batunya karena kegiatan jalan aja gitu jadi punya rencana apa ya ditangkap saya berjalan saja gitu jadi terus orang lain juga itu kegiatan saya melibatkan juga saya istri saya Betul. jadi untuk meringankan lah gitu saya Oh iya. Jadi setelah di makan ya,
kalau saya kira untuk sekolah itu kan sampai pukul 2 ya, sampai pukul 4 lagi Pak Edi itu adalah murid. Kemudian beda halnya kalau Pak Edi masih di kerjaan bisa dibawa. Kalau tinggal sekarang murid ya dari jam 7.14 itu Pak Edi harus ada gitu ya, menjadikan prioritas. Itu adalah guru. Sampai jam 14 kita tidak untuk di sekolah seperti itu. Selanjutnya apa kolaborasi atau dengan orang tua Bapak tadi. Pak bilang dengan orang tua itu membantu kan, bukan Pak Edi yang ternak. Nah iya, kalau ketika ada jam-jam kosong atau 11 ya biasanya ada jam, karena tugas guru itu hanya 24. Saya juga kalau di pada kosong ya, tapi kalau yang normal biasanya sehari. Kalau hanya bisa kesehariannya ketika hari itu mencari ataupun nanti untuk membantu pekerjaan yang dari BPS itu, atau kalau enggak ya karena sekarang kan bisa diatur lah untuk pekerjaannya, bisa juga dibantu oleh istri gitu. Nah itu barangkali Pak yang usulan saya sampaikan, nanti Bapak juga harus berkolaborasi dengan istri Bapak, dengan orang tua Bapak penelitian, plus bisa juga nanti kalau yang di sekolah ketika ada tugas dadakan dari BPS atau terpaksa misalkan orang tuanya sakit ya, itu nanti Bapak di sekolah bertukar jam dulu, misalkan jam awal atau dengan jam yang akhir, atau istilahnya Bapak minta ke kurikulum itu untuk jam Bapak itu nanti tinggal disesuaikan di jam awal atau di jam akhir. Nah, itu barangkali Pak. Ya, terima kasih Potong. Saya juga kepikiran gini nih Potong ya. Jadi supaya semuanya berjalan langsung itu dengan baik dan tidak ada yang tertinggal, saya kepikiran ingin membuat schedule. Iya. Jadi schedule itu kayak agenda kegiatan ya. Mungkin jadi misalkan hari ini apa saja nih yang bisa saya lakukan nih. Selain dari sekolah, berarti kan sekolah itu kan udah fix jadwalnya gitu ya. Kalau kita ubah kembali kan itu mungkin merubah sistem sekolah. Paling saya kegiatan setelah sekolah ya itu kayak makan potong, dan ketika saya jam kosong mungkin ya. Jadi saya rencananya itu pengen ngebuat schedule potong. Jadi misalkan hari ini kayak mind map gitu ya. ya. Mind map gitu. Jadi kegiatan apa saja nih yang bisa saya laksanakan atau yang saya prioritaskan terlebih dahulu nih gitu. Jadi karena itu tadi menurut saya kan semuanya penting. Betul. Jadi ingin nggak ada yang tertinggal di depan ya. Nah saya itu punya rencana ke sana tuh, pengen membuat mind map atau schedule kegiatan. Lalu yang kedua juga saya ingin ngeprint, lalu ngeprint jadwal CGP tuh, lalu saya print ditempel di kamar tuh, supaya dia selalu terlihat ya fotonya. Jadi hari ini apa nih due date-nya, jadi takutnya tertinggal due date saya. Iya. Saya kepikiran sih sana dua, lalu ya betul juga harusnya ada kolaborasi dari saya ke istri dan orang tua juga, supaya mereka juga memahami kegiatan saya ya. Iya. Karena itu seperti itu Pak. Jadi semuanya ingin berjalan dengan baik. Nah, jadi Pak Edi juga sebetulnya tadi sudah ada perencanaan dan ternyata sudah sesuai dengan apa yang hasil analisis saya tadi ya. Iya. Ya itu sudah sangat bagus sekali. Nanti tinggal kapan nih rencana pelaksanaannya untuk yang tadi Pak Edi sampaikan. Oke. Ya rencana sih saya ingin segera besok kan mungkin saya mulai merancang membuat agendanya itu. Jadi saya buat agenda mungkin per hari, nanti bisa saya sobek kalau udah selesai. Jadi saya rencanakan per minggu mungkin potong ini minggu ini tuh per harinya apa aja nih gitu. Saya sampai lihat ke tanggal mana yang prioritas yang lebih penting dulu, lalu saya kirim juga supaya kegiatannya mana aja nih gitu. Jadi mungkin seperti itu potong besok lah insya Allah saya mulai ini. Oke, siap, saya tunggu Pak Edi lah. Itulah nanti jadi biar saya juga melihat perkembangannya, bagaimana itu berhasil atau tidaknya. Kalau berhasil nanti kita bisa tingkatkan biar lebih efektif lagi.
Tapi kan kalau kurang berhasil nanti kita analisis apa nih yang membuat tidak berhasilnya seperti itu ya. Nah setelah sekarang kita melaksanakan coaching ini nih, apa yang sudah Pak Edi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Potong, saya berterima kasih sekali. Saya tadinya tidak kepikiran untuk kolaborasi Potong. Betul. Iya. Yang pertama yang saya dapatkan dari pembicaraan ini itu kolaborasi. Ternyata memang betul kata Potong, ketika kita kolaborasi mungkin pekerjaan akan jadi lebih mudah ya. Nah itu yang pertama. Yang keduanya mungkin saya memprioritaskan mana yang lebih penting dulu gitu ya, atau yang mendekati waktu batas akhir. Dan yang ketiganya saya jadi terbuka nih pikiran untuk membuat itu mind map kata Potong. Itu bagus sekali ya, salah satu terobosan ide yang mungkin memang harus saya lakukan supaya semua kegiatan saya ini bisa berjalan dengan baik ya Potong ya. Iya. Itu yang saya dapatkan. Oke, terima kasih Pak Edi. Iya, Barangkali nanti saya tunggu kapan nih dari implementasi yang sudah kita laksanakan hari ini untuk supaya nanti bisa kita analisis ke depannya umpan baliknya, refleksinya, dan ini nanti bisa menjadi referensi bagi orang lain yang menghadapi problem sama seperti Pak Edi. Seperti itu. Oke, siap Potong ya. Nanti mungkin saya konten lagi lah Potong ke depannya. Iya. Mudah-mudahan Potongnya punya waktu sukses. Siap, kita koordinasikan saja lah. Iya. Gitu. Dan juga ingin apa ya? Pengen tahu perkembangan saya lah. Iya. Jadi setelah saya membuat mind map seperti apa kegiatan saya dan mana yang masih tertinggal itu nanti saya pengen lagi ngobrol di sama Potong enak sekali nih. Oke, siap. Oke. Berarti saya bisa ini ya, udah ya. Oh iya, Terima kasih sekali, Potong. Iya, sama-sama Pak Edi. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Saya tunggu informasinya. Oke, siap. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sudah selesai proses coaching? Alhamdulillah sudah selesai. Tadi berbicara dengan Pak Edi lumayan topiknya agak hangat juga karena memang kan untuk manajemen waktu itu ya tergantung pribadinya, terus orang yang kesibukannya seperti apa. Jadi lumayan agak hangat lah topiknya. Ya. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Tadi untuk coaching sendiri sebetulnya alur cerita sudah dilaksanakan ya, tadi dari tujuannya sudah jelas. Pak Edi itu ingin merubah agar semua pekerjaan berjalan dengan lancar ya. Dari identifikasi pun kita dapatkan dari pemaparan yang Pak Edi sampaikan, terus dari rencana aksi dan tanggung jawabnya pun sebetulnya sudah ada, yaitu tadi ketika pekerjaan semuanya ingin berjalan lancar itu kan sesuai proses tanggung jawabnya. Tapi ketika kalau ini berbenturan itu yang menjadi tantangannya tersendiri. Nah, Pak Otong, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi ya. Berdasarkan penilaian ya, tadi kompetensi coachingnya yaitu tentang penanganan sudah melaksanakannya. Lalu alur kegiatannya juga sudah melaksanakannya. Tadi adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari si coaching tersebut ya. Melakukannya. Namun ada sedikit masukan atau ya, maaf ya, ini sedikit masukan. Sebaiknya tadi ada sedikit mungkin potong ke itu ya, ke Pak izin ya, mungkin ya potong. Jadi tadi ada sedikit memberikan solusi. Iya. Seperti menghubungi berarti ya. Iya, tadi ada sedikit memberikan solusi kepada coaching juga Pak Edi ya, sedikit. Namun misalnya mungkin potong sadar juga, sadar juga. Tadi memberikan solusi tentang kolaborasi dengan orang tua, lalu membagi waktu dan sebagainya. Berpancing untuk kedepannya sebaiknya Pak Otong tidak memberikan solusi, hanya menggali potensi atau memberikan potensi agar si coaching tersebut yang memberikan solusinya atau yang memberikan jawaban dari si coaching tersebut. Jadi solusinya tetap dari si coaching.
ya. Tadi saya terpancingnya itu ini saking saking semangatnya ya, saking karena semangatnya. dia itu kan bingung banget semua harus berapa Pak. Saya terlalu lost control sehingga ya udah gini-gini, tapi ternyata setelah dikomunikasikan sebetulnya dia juga sudah mempunyai mindset itu, tetapi memang tadinya belum pede gitu. Makanya di akhir ya saya kuatkan lah gitu. Saya lost control sedikit. Iya, iya. Sedikit dari masukan sedikit ya. Siap-siap, Ya. terima kasih Bu. Ini upaya yang konstruktif untuk perbaikan ke depannya lah. Iya, iya. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coaching ini Pak Tom? Ya, yang pertama barangkali proses ceritanya tadi lebih efektif lagi dan lebih bagus lagi, dan juga barangkali tadi dari catatan Ibu ya tentang Ibu yang memberi solusi itu ke depan akan saya lakukan, jadi supaya itu hanya menggali dari coachingnya itu, dan nanti ketika mereka sekarang hasil analisis mereka konstruktif, maka dalam pelaksanaan pun mereka akan lebih bermanfaat. Seperti itu barangkali dua hal lah yang saya Iya. ingin kembangkan lagi. Terima kasih Pak Otong ya. Semangat berlatih lagi Siap, Pak Otong. mohon bimbingannya lah. Nanti Ya. kalau saya Pasti ada bisa kegiatan Pak lagi, Otong. mohon bimbing aja. Kontrol aja. Siap. Siap. Ya, Pak, Bu, Ya. saya permisi dulu. Ini Ya. kebetulan masih ada kegiatan lain. Terima kasih nih atas waktunya ya. Ya, sama-sama Pak Ya, Otong. Hati-hati di Assalamualaikum. jalan Pak Otong. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Ya, terima kasih Pak. Sehat, Bu? Wadah, Mak. Alhamdulillah. Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih. Oke, gimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat sekali Bu. Dengar-dengar nih katanya Ibu akan melaksanakan coaching nih. Ya, betul. Nah, sebelum Ibu melaksanakan coaching, terlebih dahulu kita diskusikan dulu ya Bu ya, rubrik penilaiannya. Penilaian coachingnya Ibu ya. Lalu selanjutnya, apakah coaching yang akan Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur perintah? Ya, insya Allah saya nanti akan melaksanakan sesuai dengan alur perintah, yaitu saya akan melaksanakan itu tagnya tujuan ya Pak ya, identifikasi, lalu rencana aksi dan juga tanggung jawab atau tindak lanjut. Oke, bagus ya. Lalu nanti Ibu harus memperhatikan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan coach ya. Lalu Ibu juga nanti bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari coach dan penerapan prinsip coaching itu apa aja Bu? Prinsip coaching yaitu kemitraan, lalu proses kreatif dan juga memaksimalkan atau menggali potensi si coaching. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya kompetensi coaching itu apa yang ingin dikembangkan? Kompetensinya saya ingin mengembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu dari yang tadi tuh kompetensi coaching itu bagian kompetensi mana nih Bu yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya? Bagian yang mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, siap. Lalu adakah indikator ketercapaian Bu dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu ini? Menemukan solusi, lalu menemukan rencana atau langkah-langkah yang dalam mengatasi permasalahan si coaching tersebut Pak. Oke. Nah, dalam kegiatan coaching tersebut siapa yang akan Ibu coaching tersebut ya jadi coachingnya? Bapak Otong Sakim. Oke, Ibu sudah mengenal baik ya beliau ya? Ya, Lalu kapan pelaksananya Bu? insya Allah hari ini nanti sambil menunggu Pak Otong hadir, Iya. hari ini saya siap melaksanakan Pak. Oke, berarti sudah janjian dengan beliau ya? Ya, Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik. ya, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Otong. Oh, ini gimana?
Gimana kabarnya nih hari ini Pak Otom? Alhamdulillah baik itu, walaupun agak sedikit pilek, itu mohon maaf nih kalau suaranya jadi serak-serak pasang kayak wanita. Bisa aja Pak Otom nih. Waktu kemarin mah belum pilek ya, waktu pas itu hubungi saya waktu buat WA. Belum. Ya. Kebetulan itu kan kemarin cuacanya agak panas Bu, jadi ketika saya pulang dari sekolah itu saya langsung mandi, habis itu jalan kan, ya udah jadinya begini, bingung-bingung gitu. Nah, Pak Otom nih, jadi apa nih yang mau dibicarakan? Pak Otom katanya mau bertemu dan berdiskusi. Iya, saya pusing banget ini. Sementara kan di sekolah itu saya yang bilang bermuda lah, masih muda gitu ya. Sementara saya prihatin ini rekan-rekan di sekolah itu ketika pembelajaran itu masih mode lama, masih ceramah, apalagi masih banyak guru yang CPSA. Ya kalau belajar itu kan CPSA bagus ya gitu. Tapi kalau di sekolah catat dulu sampai habis kan kurang bagus. Itu satu. Yang keduanya ada aduan dari murid maupun orang tua murid bahwa ternyata pembelajaran di sekolah saya itu masih monoton gitu. Jadi mereka juga jadinya kan nggak tertarik Bu, seperti itu. Nah, dari tadi cerita Pak Otom nih yang mengganjal pikiran itu ada dua ya, Iya. dua yang mengganjal nih. Nah, dari percakapan kita hari ini paling kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak Otom ya. Apa nih yang mau didapatkan dari pembicaraan kita hari ini, dari diskusi kita hari ini? Nah, saya inginnya itu Bu, ada perubahan dari pembelajaran itu, baik dari media, metode ataupun modelnya. Karena sebetulnya di sekolah juga sudah banyak Bu, kita ada bantuan Chromebook tuh yang dari pemerintah. Ditambah lagi layar yang besar, handphone, ada bahkan itu kan ada tiga, ada yang 32 in, ada yang 40, bahkan yang 60 in. Terus sebetulnya seperti WiFi juga sudah kan sangat lumrah lah sekarang, kalau sekolah tidak ada WiFi lucu gitu. Terus ditambah lagi kan untuk lapangan itu sangat luas. Nah, saya pilih itu ada semacam perubahan paradigma pembelajaran, gimana caranya anak itu agar tidak monoton, tidak bosan. Cuman yang saya jadi kendala itu adalah hampir 60% guru-guru di sekolah saya itu sudah, ya mohon maaf bisa dibilang sudah senior, sudah tua lah gitu. Bahkan mereka itu guru-guru saya Bu. Nah, oh iya, berarti Pak Otom ingin mendapatkan perubahan dari rekan sejawat Pak Otom di sekolah. Betul. Ya. Nah, kondisi ideal apa nih yang ingin didapatkan Pak Otom dari rekan-rekan sejawat Pak Otom itu? Kondisi pembelajaran yang seperti apa yang idealnya Pak Otom? Kalau saya sih tadinya inginnya ya, kemarin kebetulan saya juga lagi calon aku ya alhamdulillah. Jadi saya juga mempunyai beban moral lah istilahnya. Jadi saya ingin beliau-beliau itu pembelajaran lebih variatif, misalkan menggunakan Quizzes atau Google Form atau bahkan mungkin Canva, atau bahkan ya hanya sekedar menggunakan PowerPoint itu juga nggak masalah. Jadi setidaknya ada inovasi yang membuat anak itu tertarik gitu. Kalau sekarang kan hanya ceramah, anak-anak ngantuk, mencatat buku atau dari LKS, lembaga kerja siswa, atau dari buku paket, mereka rata-rata jenuh seperti itu. Jadi dengan penggunaan yang paling sederhana, misalkan PowerPoint, ya kalau Canva misalkan terlalu jauh, ya PowerPoint lah minimal seperti itu. Berarti kondisi ideal menurut Pak Otom itu ya jadi pembelajaran yang belum bervariasi, ya, Betul. variatif ya Pak Otom ya. Nah, sekarang ini kondisi sekolah Pak Otom itu kira-kira misalnya dari rentang skala 1 sampai 10 itu kondisi di lapangan itu sekarang berada pada level berapa atau berapa pada Kalau saya kayaknya 6 deh Bu. Ya walaupun di satu sisi memang belum bervariatif, tapi untuk dari kejuaraan-kejuaraan itu kan masih adalah siswa yang berprestasi baik dalam OSN maupun ASN gitu. Jadi saya analisis saya itu dari 6 seperti itu. dari posisi 6 nih Pak Otom mau ke berapa nih Pak Otom, mau ditingkatkan ke angka berapa? Kalau saya nggak perlu paling di angka 8 lah cukup, karena memang tadi kan hampir 60% itu guru-guru senior yang ya hampir rata-rata 3-4 tahun lagi pensiun gitu. Jadi saya ke angka 8 kayaknya cukup deh. Dari angka
nih yang mau dilakukan oleh pelotong? Nah kalau saya sebetulnya secara face to face sudah Bu. Jadi saya berusaha mendekati rekan-rekan yang ya sebetulnya guru saya sih, tapi ya sekarang kan udah jadi rekan gitu ya. Karena dulu itu guru-guru saya waktu SMP, alhamdulillah sekarang sudah jadi rekan. Secara face to face dengan istilahnya secara tidak langsung saya memberikan gambaran bagaimana dari cara membuat telepon, cara membuat puisi gitu. Jadi biar ada variasi face to face udah. Terus pendampingan secara individu, nah Bu, yang dari secara face to face itu ada yang respon, ada yang tidak gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata ketika sudah saya ngobrol, udah berlalu begitu aja, menguap ya gitu. Nah hanya ada beberapa yang lanjut saya ke pendampingan individu. Jadi untuk respon yang lain gimana lanjutnya, itu saya senang, itu terus saya dampingi gitu. Barangkali paling nanti selanjutnya adalah ke mentoring. Jadi kalau mentoring kan untuk ya saya dari personil 30 itu 31 dengan saya, sementara yang udah bisa pendampingan individu itu hanya 6 orang. Itu pun ibu-ibu semua. Yang laki-lakinya bapak-bapaknya hampir tidak ada gitu. Nah ketika yang 6 orang itu sudah pendampingan mungkin nanti ke tahap mentoring seperti itu. Nah, berarti sudah ada yang dilakukan ya, itu melalui pendampingan individu dan juga mentoring. Betul. Ya. Selain yang dua cara itu, adakah yang supaya teman-teman yang lebih nyaman, adakah cara selain yang dua tersebut? Kalau saya sih pilihnya workshop, cuman kan kalau workshop itu nanti menyangkut biaya ke sekolah juga. Saya juga kan kalau dari saya masa ya bukannya tidak mau lah, ya mohon maaf kita kan kalau mendatangkan dari kabupaten atau yang berkompeten masa mau dikasih air putih aja lah gitu. Jadi dengan mentoring kayak dengan workshop atau pelatihan itu kayaknya itu akan lebih mengena dan berarti, apalagi ketika workshop itu kan ada sertifikatnya ya untuk para ASN itu bisa dijadikan sebagai penambahan angka kredit seperti itu. Nah, dari workshop tersebut langkah apa atau rencananya mau seperti apa yang akan dilakukan oleh Bapak? Ya paling saya nanti konsultasi dulu dengan Pak Kepala Sekolah, barangkali nanti juga dengan Kapten Belajar ID lah yang menangani ada video pembelajaran lebih bagus gitu ya. Terus nanti untuk workshop sementara belum terlaksana, paling saya akan tetap lakukan pendampingan individu kepada yang 6 orang itu yang semuanya perempuan. Terus nanti untuk mentoring juga saya lebih intenskan. Walaupun ya nanti sesekali ketika masih ada waktu tetap ke yang lain saya adakan face to face untuk sosialisasi tentang media pembelajaran yang menarik lah bagi siswa. Berarti ya langkahnya berarti sudah sekarang berarti jadi 3 ya Pak, Iya, dari betul. pendampingan individu lalu mentoring dan Betul, juga betul. rencana workshop tersebut ya. Betul. Tapi kalau mau workshop mungkin itu dilaksanakannya mungkin agak jauh ya. Iya, masih Ya. agak Kalau yang lebih dekat berarti Bapak mau mentoring melaksanakan kayaknya. mentoring Iya, ya. iya. Yang akan dilakukan itu mentoring terlebih dahulu ya Pak Betul. ya. Sambil menunggu workshop lah. Nah, kalau mau melakukan mentoring, kira-kira Bapak kapan nih rencana dilaksanakannya, rencana pelaksanaannya Pak? Kalau untuk rencana untuk mentoring saya kira nanti di semingguan lah Bu. Kalau untuk workshopnya paling saya di bulan depan lah, karena itu kan memerlukan koordinasi yang sangat intens dengan Bapak Kepala Sekolah, bendahara, bahkan ketika dari sekolah siap nanti harus juga menunggu jadwal dari pihak dinas pendidikannya. Karena tidak hanya kita aja, mudah-mudahan nanti dalam in-house training bisa hadir lah informasi itu. Pak Otong sebenarnya ini sudah ada rencana-rencana yang wow ini Pak Otong gitu, ya. Bu, ya? Ya sebenarnya itu ya. Dari percakapan kita hari ini nih, apa nih yang didapatkan Pak Otong? Nah kalau sudah ngobrol gini berbincang dengan ibu gitu ya, saya jadi lebih lebih yakin lagi lah gitu. Tanyakan Bu saya gimana ya kalau face to face kayak responding gitu, pendampingan individu hanya tinggal 6 orang. Itu pun tadi Pak Caca sama Pak Acep yang saya libatkan. Jadi mereka itu ikut aktif juga ketika mereka sebagai intinya lah gitu. Ketika mereka saya minta untuk menerangkan tentang puisi dan Google Form, mereka baru ikut gitu ya. Jadi sebetulnya tadi kenapa saya bilang udah di angka 8 ya karena ada orang-orang yang terbiasa, tapi kan kebanyakannya belum ya. Tapi sekarang setelah saya berbincang dengan ibu, saya semakin yakin
untuk mentoring tetap dijalankan sambil menunggu barangkali workshop. Mudah-mudahan karena kalau dinas pendidikan atau lembaga yang memberikan pengertian itu guru-guru senior saya bisa lebih kooperatif lagi dan lebih variatif lagi dalam pembelajaran. Nah, dari pembelajaran tersebut, gambaran terjadinya perubahan pembelajaran melalui mentoring dengan kolaborasi bersama rekan yang sudah mengerti IT tadi ya. Betul. Gambaran perubahannya apa tuh Pak? Nah, gambarannya setidaknya nanti satu untuk yang memang bisa di luar kelas, pembelajaran itu di luar kelas. Terus ketika di dalam kelas pun nanti lebih bervariatif. Anak-anak sekarang kan hampir semuanya jago game itu ya, dalam beberapa pelajaran itu kan biar menarik mereka bisa membuat game sederhana, bisa membuat yang dari kuisis itu lebih variatif. Anak-anak kan sekarang ketika misalkan dikasih semacam penilaian informatif atau sumatif, ketika dengan kuisis kan enak, wah saya dapat bintang 1 Bu, saya paling cepat, saya juara 1 gitu. Jadi anak-anak pun tidak bosan lagi dalam belajar itu, jadi mereka tidak boring seperti itu. Wah Pak Otong, ini udah sore juga nih. Oh iya ya, Udah sore. iya. Udah terasa ya Pak Otong Iya ya. betul. Alhamdulillah tadi Pak Otong sudah mengutarakan tujuan Pak Otong untuk coaching ini, lalu sudah ada keinginan dari Pak Otong dan juga rencana serta tindak lanjutnya ya Pak Otong ya. Jadi tanggung jawab Pak Otong ingin melakukan perubahan pada rekan-rekan di sekolah Pak Otong ya. Terima kasih Pak Otong. Terima kasih Bapak Otong. Ya, saya terima kasih Bu ini udah bisa langsung sama Ibu. Sekarang saya sudah semakin mantap dan hasil ini pun nanti akan saya lakukan ke kepala sekolah. Dan nanti Ibu jangan terganggu ya Bu ya. Seminggu atau 2 minggu ke depan saya hubungi lagi. Iya, justru saya penasaran nih Pak Otong, iya. karena ini rencana-rencana dan sudah sangat luar biasa sebenarnya dari Pak Otong. Jadi saya ingin tahu hasilnya nanti ya setelah 2 minggu ke depan ya Pak Otong ya. Siap. Ya, saya juga penasaran nih, nanti kita bertemu lagi ya Siap, Pak Otong ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini membawa hikmahnya, ada manfaat untuk pendidikan di sekolah kita dan tentunya untuk Kabupaten Kuningan ya. Siap. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Saya pamit dulu Ibu, Pak Ade. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Otong. Bagaimana Bu, sudah selesai proses coachingnya tadi dengan Bapak Otong? Alhamdulillah sudah selesai Pak dan berjalan lancar, dan alhamdulillah Pak Otong jadi lebih yakin untuk bergerak. Oke, bagus ya. Apakah sudah dilakukan pada saat coaching tadi Bu terkait indikator yang diinginkan? Oh, sudah Pak, sudah. Coachingnya melalui Alur Tirta, Pak tadi tujuan Pak Otong itu yaitu ingin merubah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan punya di sekolah yang tadinya konvensional menjadi lebih bervariatif. Lalu identifikasinya itu tadi dari curhatan anak-anaknya yang katanya menonton pembelajarannya, lalu CBSA itu. Lalu CBSA catat buku sampai habis itu ya Pak ya. Lalu itu juga pokoknya monoton, metodenya ceramah dan ceramah terus gitu. Lalu dari rencana aksi Pak Otong itu sebenarnya ada 3 yang sudah dilakukan, yaitu face to face atau pendampingan individu, lalu juga mentoring dan juga workshop Pak Otong ingin melakukan. Tapi yang lebih dekat atau pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih dekat itu minggu depan katanya itu mentoring dulu. Karena ya mentoring dulu karena mungkin kalau untuk workshop harus melalui rangka-rangka yang lebih panjang katanya seperti itu. Jadi sudah ada rencananya, rencana aksinya dan juga bentuk tanggung jawabnya yaitu Pak Otong tetap melakukan mentoring. Tapi mungkin sedikit demi sedikit tadi ada 6 orang katanya. Walaupun 6 tapi Pak Otong semangat untuk melakukan itu dan ingin melakukan perubahan di sekolahnya. Saya itu kembali Bu ya, berarti tujuan dari Pak Otong tadi itu ingin mengubah paradigma belajar atau cara mengajar guru-guru di sekolahnya ya. Ya, betul.
daripada konvensional atau sistemnya ceramah, jadi lebih kreatif lagi. Ya. Lalu itu berdasarkan identifikasi atau curhatan dari peserta didiknya ya, yang merasa mulai bosan dengan sistem belajar seperti itu. Ya, Jadi CPSA dan ceramah. CPSA dan ceramah ya, catat buku sampai habis. Ya. Jadi saya akan ingat terus. Dan rencana aksi potong itu berarti potong sudah melaksanakan face to face untuk pendampingan individu yang tadi, terus adanya juga mentoring ya, dan tadi dibantu oleh guru senior tentunya yang ahli IT ya, dan juga tadi adanya rencana untuk workshop ya. Iya. Workshop walaupun mungkin nanti itu akan apa tadi dikonsultasikan kembali ya. Oke ya. Lalu selanjutnya Bu menyampaikan catatan hasil observasi ini yang berbasis data tuh yang sesuai dengan topik penilaian itu sudah sesuai Bu. Jadi alur ceritanya sudah bagus, tadi sudah menyangkut tujuan ya, lalu adanya identifikasi, penggalian identifikasi yang bagus dari Ibu, dan rencana aksinya juga tadi sudah ada ya, dan bentuk tanggung jawab dari si coach tersebut sudah tergali, jadi kompetisinya sudah memang tergali sekali ya. Oke, lalu selanjutnya kompetisi apa lagi nih yang ingin dikembangkan dalam dari coaching ini? Saya ingin lebih mendalami percakapan coaching ini, ingin belajar terus memahami tentang algoritmanya, lalu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus berlatih terus Ya, belajar. bagus sekali. Nanti kita bisa belajar bersama tadi ya, mungkin Ya. dari modul ataupun kita bisa belajar literasi digital ya Bu ya, Ya. dari YouTube dan sebagainya. Oke, Siap, terima kasih Bu, siap. semoga kedepannya itu lebih Ya, sama-sama Pak. Terima kasih ya, semangat Pak ya. Saya permisi dulu ya Pak ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu, sudah selesai proses coachingnya tadi dengan Bapak Otto? Alhamdulillah sudah selesai Pak dan berjalan lancar. Ya. Dan alhamdulillah Pak Otong jadi lebih yakin untuk bergerak. Oke, bagus ya. Apakah sudah dilakukan pada saat coaching tadi Bu terkait dengan yang diinginkan? Oh, sudah Pak, sudah. Coachingnya melalui alur Tirta, tadi tujuan Pak Otong itu yaitu ingin merubah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan gurunya di sekolah yang tadinya konvensional menjadi lebih ke variatif. Lalu identifikasinya itu tadi dari curhatan anak-anaknya yang katanya monoton pembelajarannya, lalu CPSA itu, terus CPSA Catat buku catat buku sampai habis itu ya Pak ya. Ya. Lalu itu juga pokoknya monoton metodenya ceramah dan ceramah terus. Lalu dari rencana aksi Pak Otong itu sebenarnya ada 3 yang sudah dilakukan, yaitu face to face atau pendampingan individu, lalu juga mentoring dan juga workshop. Pak Otong itu ingin melakukan, tapi yang lebih dekat atau pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih dekat itu di depan katanya itu mentoring dulu. Ya, mentoring dulu karena mungkin kalau untuk workshop harus melalui langkah-langkah yang lebih panjang katanya seperti itu. Jadi sudah ada rencananya, rencana aksinya dan juga bentuk tanggung jawabnya, yaitu Pak Otong tetap melakukan mentoring. Tapi ya mungkin sedikit ada tadi ada 6 orang katanya. Walaupun 6 tapi Pak Otong semangat untuk melakukan itu dan ingin melakukan perubahan di sekolahnya. Saya kembali Bu ya, berarti tujuan dari Otto itu ingin mengubah paradigma belajar atau cara mengajar guru-guru di sekolahnya ya, daripada konvensional atau sistemnya ceramah, jadi lebih kreatif lagi. Ya. Lalu itu berdasarkan identifikasi atau curhatan dari peserta didiknya ya, yang merasa mulai bosan dengan sistem belajar seperti itu. Ya, Jadi CPSA dan ya, ceramah. CPSA dan ceramah ya, catat buku sampai habis. Ya. Itu saya akan ingat terus. Dan rencana aksi potong itu berarti potong sudah melaksanakan face to face untuk pendampingan individu yang tadi, terus adanya juga mentoring ya, dan tadi dibantu oleh guru senior tentunya yang ahli IT ya, dan juga tadi adanya rencana untuk workshop ya. Iya. Workshop walaupun mungkin nanti itu akan apa tadi dikonsultasikan kembali Iya. dengan sekolah. Oke.
Oke ya. Lalu selanjutnya Bu menyampaikan catatan hasil observasi nih yang berbasis data tuh yang sesuai dengan rubrik penilaian itu sudah sesuai Bu. Jadi alur datanya sudah bagus, nanti sudah menyangkut tujuan ya. Lalu adanya identifikasi, pengalihan identifikasi yang bagus dari itu, dan rencana aksinya juga tadi sudah ada ya. Dan untuk tanggung jawab dari si coaching tersebut sudah tergali. Jadi kompetisinya sudah memang tergali sekali ya. Oke, lalu selanjutnya kompetisi apa lagi nih yang ingin dikembangkan dari coaching ini? Saya ingin lebih mendalami percakapan coaching ini, ingin belajar terus memahami tentang alur ceritanya, lalu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus berlatih ya Pak, terus belajar. Ya bagus sekali, nanti kita bisa belajar bersama lagi ya, mungkin baik dari modul ataupun kita bisa belajar literasi digital ya Bu ya, dari YouTube dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu, semoga kedepannya Ibu lebih ya sama-sama Pak, terima kasih ya, semangat Pak ya. Saya permisi dulu ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, silakan masuk Pak. Ya Pak. Apa kabar nih Pak Edi? Alhamdulillah sehat Pak. Silakan duduk Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Edi sudah hadir. Baik, kita akan melaksanakan penilaian coaching ya. Sebelum melaksanakan penilaian coaching, kita akan melaksanakan dulu tentang mendiskusikan penilaiannya Pak Edi. Ya. Yang pertama, apakah nanti coachingnya itu sudah sesuai dengan alur kita dulu? Yang itu ya Pak, yang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak. Oh ya betul, itu Pak Edi sudah paham ya. Ya. Berarti insya Allah proses coachingnya tidak akan terhambat ya. Terus yang kedua, nanti bagaimana Pak Edi memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci kepada coachingnya. Ya. Nanti Pak Edi itu tentu dari pemaparan coaching harus diambil kata kuncinya apa, sehingga nanti proses coachingnya akan berjalan dengan baik. Ya. Terus yang selanjutnya nanti bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari coaching group. Ya. Terus yang selanjutnya penerapan prinsip coaching. Yang kemitraan gitu ya Pak ya. Terus proses kreatif dan apa ya, memaksimalkan potensi. Nah itu betul Pak Edi ini sudah sangat paham sekali ya. Oke, terus nanti kompetensi coaching sendiri yang akan dikembangkan dalam itu apa nanti Pak? Yang pertama itu yang present Pak, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot Pak. Nah ini Pak Edi sudah sangat paham, berarti nanti harus dibuat bagaimana coaching itu sadar penuh di sini. Jadi jangan sampai nanti kepalanya ada di kita sementara pikirannya melayang-layang kemana gitu ya. Dari kehadiran penuh. Terus nanti dari mendengarkan aktif pun harus aktif mendengarkan apa yang coach sampaikan, dan nanti coachnya juga harus mendengarkan aktif juga. Ya. Terus nanti juga pertanyaan yang diberikan harus berbobot agar sesuai dengan tujuan coaching itu sendiri ya. Yang selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi tadi? Yang saya ingin observasi itu yang kemampuan itu Pak, mendengarkan aktif Pak, Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oh ya gitu ya. Observasi Oke. ya. Pertanyaan terakhir, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan nanti, yang dari yang Pak Edi sampaikan apa itu? Saya ingin bisa menemukan solusi Pak, terus menemukan rencana kedepannya atau rencana aksi ya Pak, seperti langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan si coach tersebut. Oke, barangkali itu rubrik penilaian yang akan saya laksanakan. Nanti kita bisa langsungkan saja untuk proses coaching dengan ibu yang disayangi ya. Ya. Ya, balik kita lanjutkan ke proses coaching. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yani, apa kabar? Alhamdulillah ya, sehat. Gimana teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kemarin tuh mereka sempat ya tuh saya ada yang ingin disampaikan atau yang ingin diobrolkan apa? Ini yang jadi akhir-akhir ini saya pikiran saya tuh bingung dan sedikit
masukan dari guru-guru saya untuk pemanfaatan media yang ada di sekolah dan memberikan pembelajaran yang bervariasi di sekolah, Pak. Jadi inginnya ada perubahan cara mengajar dari guru-guru di Iya, sekolah ya. sekali, Pak. Jadi itu ya berarti tujuan pembahasan coaching kita hari ini. Kita ingin menemukan apa atau merubah Ya, cara perubahan dari guru saya di sekolah. perubahan dalam berbentuk apa teh kira-kira? Bayangkan diinginkan atau seperti apa perubahan yang diinginkan oleh teteh dari guru-guru di sekolah? Perubahannya yaitu pembelajarannya lebih bervariasi, lalu ada pemanfaatan media yang ada di lingkungan sekolah, dan juga media yang dipakai itu lebih bervariasi lagi, tidak monoton dan tidak membuat anak jadi bosan. Jadi pembelajarannya lebih bermakna, Pak. Media seperti apa teh kira-kira yang ada di sekolah teteh yang bisa dipakai? Ada itu sih ada fokus ya, lalu ada lapang juga di depan sekolah bisa dimanfaatkan, lalu lingkungan fasilitas sekolah juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber media atau sumber pembelajaran. Kalau secara ini gitu ya. Nah, kalau dihitung dari angka ideal kan rekan-rekan guru teteh itu kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kira untuk sekarang yang berapa? Menurut saya masih di angka 5, Pak. Ya kali mah. Ya, betul sekali. Nah, berarti kondisi level sekarang guru di sekolah itu menurut teteh masih di angka 5 ya. Iya, betul sekali, Pak. Nah, inginnya teteh itu nanti setelah ini ingin di angka berapa kira-kira targetnya? Target capaiannya? Targetnya tidak muluk-muluk ya, tidak terlalu itu, mungkin di target angka 7 atau 8 lah, 7 lah, 7. Angka 7 berarti dari Iya. angka 5 ke angka 7 itu target yang Iya, penting iya, dicapai. iya. Oke. Nah, untuk menindaklanjuti kira-kira adakah usaha teteh atau langkah yang pernah teteh lakukan untuk merubah cara mengajar guru di sekolah teteh? Pernah seperti apa teteh melakukannya? Sejauh ini sih yang saya lakukan yaitu pendekatan secara itu ya, pendampingan individu kepada rekan-rekan guru. Lalu saya ingin apa ya, ingin melakukan berarti mentoring kepada guru saya. Berarti teteh sudah melakukan pendekatan sudah ya tadi Iya, ya. iya. Lalu ingin kedepannya melakukan mentoring. Iya. Nah, kira-kira dari apa yang tadi teteh sebutkan itu mentoring, adakah apa ya publik atau penilaian mungkin teteh untuk guru-guru di sekolah teteh tersebut? Ya, itu belum ada, Pak. Oh, belum ada. Belum ada. Justru rencana saya mau melakukan selain pendekatan individu atau pendampingan individu, yaitu mentoringnya itu secara apa ya, rutin, secara terjadwal. Dulu itu belum rutin, Pak, waktunya. Jadi dulu pernah ada, Ya, tapi ya. sekarang pengen terjadwal. Ya, jadwal supaya nanti kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan pembelajaran yang terjadi pada saya. Jadi saya bisa lihat dari jadwal yang sudah ada. Teteh pengen punya jadwal rutin mentoring ya untuk guru-guru di sekolah. Iya. Nah, kira-kira teh siapa saja yang akan teteh libatkan di dalam mentoring tersebut? Rekan-rekan guru, paling saya akan bekerjasama juga dengan kebetulan karena satu lingkungan ya dengan SD, jadi saya akan melibatkan guru SD, biasanya guru kelas 1 yang lebih itu, lalu guru yang apa ya, yang lebih senior, yang lebih memahami, ada yang lebih memahami IT, saya bisa bekerja sama dengan itu operator SD itu, Pak. Lalu yang paling utama saya bekerja sama dengan orang tua, Pak. Dengan orang tua murid. Jadi langkahnya berarti teteh akan berkolaborasi ya dengan guru-guru SD juga yang lebih paham IT tadi ya, kan? Lalu dengan orang tua juga ya. Ya. Oke, berarti itu langkahnya sudah bagus sekali ya. Kira-kira nih kalau misalkan teteh udah punya langkah, kira-kira kapan nih teteh akan melaksanakan tadi kegiatan tadi teman-teman teteh sebenarnya? Insya Allah minggu depan saya akan mulai
identifikasi ya, apa saja tadi yang akan kerjakan atau lakukan langkah-langkahnya. Dibagi satu melakukan satu tetap melakukan pendekatan dan melalui metode secara terjadwal supaya melihat ada peningkatan atau perjalanan belajarnya, lalu bekerja sama dengan guru SD yang lebih paham lagi ya, lalu bekerja sama dengan murid untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu yang bisa dijadikan sumber pembelajaran. Nah, kira-kira nih Teh, apa nih yang Teteh dapatkan dari kegiatan coaching kita atau percakapan kita hari ini? Alhamdulillah saya menjadi lebih yakin untuk melangkah, menjadi termotivasi untuk melaksanakan mentoring dengan secara terjadwal. Tadinya saya tidak ada gambaran untuk melakukan mentoring secara terjadwal itu. Alhamdulillah sekarang sudah ada gambaran, sudah semangat dan termotivasi Pak. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih Teh, ketika sudah terjadi mentoring nih rekan-rekan guru atau guru sekolah Teteh, gambaran perubahannya yang terjadi itu seperti apa Teh ketika Teteh udah melakukan mentoring itu? Gambarannya. Gambaran perubahannya yaitu guru-guru menjadi lebih semangat, lebih apa ya, dalam pembelajaran itu lebih menarik, lebih bermakna untuk anak. Lalu juga si media yang digunakan itu tidak hanya monoton dan juga tidak hanya di dalam kelas dilaksanakan ya Pak. Sudah bagus sekali Teh menurut saya langkah-langkahnya. Saya tunggu cerita berikutnya ketika Teteh udah melaksanakan mentoring ya. Siap. Nanti kita ngobrol lagi seperti apa perkembangan dan perubahannya terhadap guru yang sudah di mentoring dan dilakukan pendekatan pada Teteh tadi ya. Ya, makanya terima kasih Pak Edi. Iya, sama-sama Teh. Alhamdulillah saya jadi tercerahkan, jadi semangat juga. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan mentoringnya sukses Teh. Nanti cerita kembali ya perkembangan. Siap, nanti sebulan ke depan ya Pak. Ya. Kita janjian lagi, WA lagi. Oke, siap. Ya, ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Bagaimana Pak ini proses coaching tadi udah beres ya? Udah, alhamdulillah. Ya, baik. Kita akan melakukan observasi ya setelah tadi Pak ini melaksanakan coaching ini. Tadi apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan coaching? Itu tentang alur ceritanya. Tadi saya udah mencoba mengenali tujuan ya dari Bu Yani itu. Tadi tujuannya Bu Yani itu ingin membuat guru-guru di sekolahnya itu atau rekan sejawat di sekolahnya itu membuat pembelajaran yang lebih menarik, lebih asik, terus dengan memanfaatkan media yang ada di sekolah, lalu pembelajaran yang tidak monoton. Jadi karena pembelajaran yang monoton itu mungkin bisa membuat anak-anak itu jenuh dan bosan. Jadi Bu Yani itu ingin merubah kebiasaan yang sudah berjalan lama di sekolahnya, rekan-rekan gurunya itu mengajar itu begitu aja. Jadi pengen merubah cara mengajar guru-guru di sekolahnya supaya lebih atraktif, lebih kreatif, lebih menggunakan media. Jadi si anak-anak itu lebih senang dalam proses pembelajaran. Yang saya tangkap seperti itu. Oh iya, berarti kalau tadi dari tujuannya Bu Yani itu rekan-rekannya itu di sekolah masih menerapkan pembelajaran yang konvensional, Iya. apa ya? Biasanya mereka yang konvensional itu hanya ceramah, mencatat, bahkan yang jelas itu kan bisa CBS-an, catat buku sampai habis seperti itu. Iya. Ya, oke. Ya itu untuk tujuannya. Terus selanjutnya Pak, untuk alur cerita selanjutnya. Dulu saya identifikasikan apa saja atau mengapa guru-guru seperti itu. Jadi apakah ada media yang sudah ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan? Tadi Ibu Yani itu sudah menyampaikan bahwa media itu sudah ada di sekolah, itu sudah komplit, ada lapangan, ada infokus, ada TV Asia Pusat tuh ya, lalu ada lagi media-media lainnya yang bisa digunakan seperti gambar dan sebagainya, poster itu sudah ada di sekolahnya. Cuman mungkin guru-gurunya itu kurang kreatif saja Pak. Jadi ya seperti tadi yang Bapak bilang, cuman CPSA catat buku sampai habis. Jadi cuman ceramah, anak-anak mendengarkan, tidur dan sebagainya. Jadi tidak membuat pembelajaran yang lebih menarik. Jadi kalau secara media mungkin banyak media yang bisa dimanfaatkan sebenarnya, cuman mungkin kekurangan dari gurunya juga. Nah ini yang identifikasi masalahnya dari sana. Jadi
namanya media atau model yang sekolah BL itu sudah ada ya, dari media pembelajaran kita lihat bisa seperti Anyboard sudah ada ya, itu bahkan komputer itu sudah ada, dan lapangan voli juga, lapangan voli yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat lapangan sudah ada sepertinya ya. Terus satu lagi barangkali tadi kurang adanya kolaborasi antara guru dengan orang tua atau guru yang sudah mapan untuk IT-nya ya, seperti itu ya. Terus tadi dari ceritanya tujuan udah, identifikasinya udah, untuk selanjutnya Ya, rencana aksinya Ibu Yani itu ingin melakukan pendekatan. Saya dengar dia ingin melakukan pendekatan ke rekan sejawat tersebut secara face to face, mungkin sebagai bisa memberikan motivasi juga di sana supaya guru tersebut bisa berubah cara belajarnya, mau belajar kembali, meningkatkan motivasi belajar guru tersebut. Lalu setelah itu Bu Yani juga ingin mengadakan apa? Mentoring itu dengan melibatkan guru-guru tadi, guru-guru yang ahli di bidang IT. Lalu tadi juga ada mentoring dengan guru SD, dia mengajar di TK. Jadi ingin ada kolaborasi gitu lah. Jadi kolaborasi di sini bertujuan untuk saling berbagi pemahaman, saling berbagi ilmu pemahaman, dan saling berbagi cara membuat media pembelajaran yang menarik, mungkin seperti itu. Saya ingin melaksanakan mentoring dan pendekatan face-to-face. Apa pengajarnya masih konvensional ya? kalau saya refleksikan kembali berarti dari rencana aksi itu sebetulnya sudah ada ya dari yang itu, dengan melihat tadi peluang-peluang yang ada baik dari media pembelajaran maupun model pembelajarannya, bisa saja kan tadi bisa untuk di luar ruangan itu ada lapangan ya, ada lapangan voli yang bisa dimanfaatkan. Terus juga untuk rencana aksinya itu berkolaborasi dengan guru SD ya, karena kebetulan satu hamparan itu ya. Terus nanti dengan yang sudah pilihai dalam IT-nya. Jadi untuk rencana aksinya baik yang sebelum melaksanakan mentor dan nanti setelah dilaksanakan coaching tadi dengan Pak Edi, dengan metode mentor itu barangkali bisa tercapai. Nah untuk yang terakhir sendiri dari alur Tirta yang Pak Edi tangkap tadi seperti apa? Yang saya tangkap dari pernyataan Bu Yani itu sebenarnya Bu Yani sudah ini ya, sudah memiliki tujuan, tadi identifikasi juga sudah, lalu rencana aksinya juga sudah ada, dan mungkin di langkah yang terakhir itu yang tanggung jawabnya ya. Nah untuk yang terakhir itu mungkin Bu Yani sendiri itu bertanggung jawab dalam kegiatan seperti tadi. Beliau akan mengadakan kolaborasi, beliau akan berkonsultasi dengan guru-guru yang ahli di bidang IT di SD, dari SD itu untuk memberikan ya mungkin pemahaman atau materi bagaimana cara membuat pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang seperti apa yang berbasis skill mungkin ya untuk anak-anak mereka itu yang memanfaatkan media sehingga pembelajaran lebih atraktif dan lebih menarik lagi untuk anak-anak ikuti di kelasnya mungkin nanti. Nah setelah adanya mentoring juga Bu Yani itu akan mengadakan kegiatan apa ya, di workshop gitu, ya literasi digital yang bisa mereka laksanakan bersama di sekolahnya, sehingga tingkat pemahaman guru-guru yang tadinya konvensional itu bisa menjadi guru yang lebih kreatif. Lalu beliau juga tadi menyampaikan akan mengadakan kumpulan rapat atau konsultasi dengan ya wali murid itu sama untuk menggali dan saling bertukar pikiran mengenai komunikasi. Dan tadi beliau menyampaikan juga ada wali murid yang punya usaha di bidang ada yang punya usaha di bidang kue, jadi akan membawa anak-anak itu belajar bareng, katanya menggali informasi dari kegiatan produksi opak, produksi kue dan sebagainya sebagai bahan pembelajaran mungkin seperti itu yang akan dilaksanakan Ibu Yani, dari itu yang saya katakan. Berarti di sini dari sisi tanggung jawabnya juga Bu Yani sudah merancang sedemikian rupa, dan beliau juga akan menjadi pelopor atau penggerak lah istilahnya untuk nanti dengan rekan sejawatnya, dengan orang tua, bahkan memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya untuk tadi seperti yang opak dan lain sebagainya ya. Ya. Berarti di sini dari proses kita sendiri, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah sangat bagus ya. Ya baik, Pak Edi, ini saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama,
untuk alur itu sudah sesuai kita. Berarti Pak Edi tadi dari tahapan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sangat bagus sudah dilaksanakan. Terus Pak Edi sendiri ini sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi dengan mengajukan pertanyaan pada saat coaching, dan juga Pak Edi sudah menangkap kata kuncinya. Jadi tadi saya lihat Pak Edi dengan beliau itu sangat interaktif lah ya, komunikatif. Yang selanjutnya Pak Edi juga menanggapi pertanyaan coaching itu dengan sangat baik, menambahkan rasa pengetahuan dari coaching sendiri gitu. Jadi ketika Pak Edi sudah menangkap kata kunci, Pak Edi memberikan pertanyaan berbobot, maka coachingnya pun menjadi menanggapinya itu dengan sangat intens lah. Terus tadi Pak Edi juga sudah menerapkan prinsip coaching, dari kemitraannya sudah bagus, dimulai dari salam, menanyakan kabar, bagaimana potensi yang ada digali, seperti itu ya. Prosesnya juga sudah kreatif, dari tidak hanya monitor saja ketika apa ada lagi Pak yang disampaikan tadi dengan pendampingan ibu, bahkan orang tua dan guru akan melakukan workshop ya, walaupun mengandung biaya yang sangat tinggi ketika tidak diidentifikasi dengan kolaborasi itu akan sangat sulit ya. Terus dari proses memaksimalkan potensi juga sudah ada. Selanjutnya untuk kompetensi coachingnya, present kehadiran penuh, Pak ini tadi sudah sangat bagus sekali ya kehadirannya. Jadi tidak istilahnya Pak Edi itu kepalanya di sini pikirannya di luar gitu ya. Mendengarkan aktif, saya lihat tadi Pak Edi begitu serius menanggapi pertanyaan dari Bu Yani ya, yang seharusnya memberikan pertanyaan berbobot juga sudah. Dari selanjutnya mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot sudah. Tadi Bu Yani juga dengan coaching dengan Pak Edi menemukan solusi bahkan langkah-langkah rencana yang akan dicapai pada tahap selanjutnya seperti itu ya. Nah baik, pertanyaan terakhir Pak Edi, ini selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coaching yang tadi Pak Edi sampaikan dengan Bu Yani? Sebenarnya Pak, saya ingin lebih memahami lagi tentang itu tuh proses tirta Pak, karena ya saya maklumilah dalam kegiatan coaching ini saya baru Pak, jadi belum begitu ahli, jadi ingin lebih memahami bagaimana cara coaching yang baik, lalu saya ingin memahami proses tirtanya itu yang seperti apa yang benar-benar bagus, dan terutama saya ingin bisa memberikan pertanyaan yang berbobot tuh Pak. Jadi si coaching itu supaya benar-benar tergali potensinya tuh. Jadi saya merasa masih kurang dalam memberikan pertanyaan berbobot gitu. Jadi ingin sekali lebih digali lagi gitu. Ya Pak Edi, ini terima kasih. Kalau untuk kedepannya lebih baik lagi itu saya sangat bersyukur sekali Pak Edi. Kita sama-sama belajar, kita juga nanti barangkali membaca modul lagi tentang alur kita yang bagaimana yang lebih baik. Terus nanti kita juga belajar dengan rekan-rekan CGP yang lain ya. Nanti kita juga berkomunikasi dengan pengajar praktik, bahkan dengan fasilitator, atau kalau perlu nanti kita dengan instruktur pada saat sesi ruang kolaborasi dengan instruktur kita tanyakan lagi. Baik Pak Edi, barangkali itu yang dapat saya sampaikan untuk pasca observasi ini. Tetap semangat, kita lanjutkan untuk coaching pada saat yang akan datang untuk menjadi lebih baik. Ya, siap. Terima kasih Pak Edi. Ya.